Jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua. Ini sana. Tunggu Najwa. Karena ini merayakan ulang tahunmu, aku pikir kamu dan aku tukar cangkir untuk menikmati minuman ini. Aku mencoba untuk membuat sesuatu yang romantis di hari ulang tahunmu ini. Oh. Kenapa itu kamu lakukan? Tuntun. Ada apa, Tuntun? Katakan, apa isi minuman itu sebenarnya? Tuntun bicara! Kalau kamu tidak mau bicara, aku akan panggil polisi. Dan kalau sudah ada polisi, kamu bisa masuk penjara. Ampun Tuan, ampun. Jangan lapor saya ke polisi. Saya hanya menjalankan perintah saja Tuan. Saya tidak ada niat mencampurkan ini ke minuman ini. Kenapa kamu mencoba untuk dengan masukkan racun ke minuman ini? Tidak Tuan, ini bukan untuk Tuan. Ini untuk Nona Najwa. Astagfirullahaladzim. Jadi aku benar kan? Katakan, kenapa ini kamu lakukan? Tidak Tuan. Saya hanya menjalankan perintah saja Tuan. Minuman ini diberikan supaya Nona Najwa tidak hamil. Astagfirullah. Lalu siapa pelakunya? Saya tidak tahu Tuan. Saya hanya tahu laki-laki yang memerintahkan saya Tuan. Laki-laki. Sekarang katakan, siapa laki-laki yang kamu maksudkan? Saya tidak tahu Tuan, saya tidak kenal. Jangan-jangan semua ini dilakukan oleh Aldi. Kenapa Aldi melakukan semua ini? Apa maksudnya ingin mencelakai Najwa? Aku mau supaya Tuntun keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Karena apa yang dilakukannya benar-benar jahat. Dan ini tidak bisa ditoleransi. Ibu bingung, Rehan. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Tapi ibu juga tidak mau sampai keselamatan Najwa terancam. Ibu tidak bisa memecat Tuntun begitu saja, Rehan. Dia sudah cukup lama ikut bersama ibu. Dia merawat ibu selama ini. Dia juga telah merawat ibu selama sakit. Tuntun telah banyak berjasa kepada keluarga ini, Rehan. Nggak tahulah, ibu bingung. Ya, tapi dia tetap harus meninggalkan rumah ini. Karena apa yang dilakukannya sama sekali tidak bisa diterima. Ibu tahu itu, Rehan. Tapi ibu berpikir bahwa ibu akan mencoba untuk memaafkan Tuntun. Ibu akan mengizinkan dia bekerja di sini lagi, agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Ibu, yang dia lakukan sungguh tidak bisa diterima karena dia mencoba untuk meracuni Najwa. Dan ini tidak bisa kita acuhkan. Kita harus mengeluarkan dia dari sini sekarang juga. Rehan, tapi apa yang dikatakan bunda kamu itu benar. Paling nggak kita harus lihat jasanya Tuntun. Dia sudah begitu berjasa sama keluarga kamu. Tapi Najwa, di sini kamulah yang ingin diracuni. Kamu tidak sadar betapa bahaya yang dia lakukan? Tapi kan sekarang aku baik-baik aja. Rehan, kita nggak boleh menghakimi orang kayak gitu. Tapi Najwa, kita tidak bisa mempertahankannya lagi di sini. Dia bisa melakukannya lagi, kan? Dia tidak bisa dipercaya. Bagaimana kalau dia melakukan lagi? Rehan, penghakiman itu cuma milik Allah, bukan kita. Kita sebagai manusia cuma bisa saling memaafkan. Aku mohon tolong maafin Tuntun. Dan beri dia kesempatan. Ibu tidak menyangka kamu baik sekali.
Hati kamu seluas lautan. Maaf kamu tidak terbatas. Walaupun Tuntun telah berusaha mencelakai kamu, tapi kamu bisa memaafkan dia. Terima kasih atas kebaikan hati kamu. Oke, baiklah. Karena Najwa sudah memaafkannya, maka dia bisa tetap di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kebaikan hati Tuan Muda dan Non Najwa. Semoga Allah membalas kebaikan kalian berdua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tapi kamu ingat, kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Atau aku akan memberikan hukuman langsung padamu. Gimana, Pak? Bapak setuju dengan penawaran saya? Semua data-data Haryo Kusumo Company ada di situ. Apa feedback yang kamu inginkan? Feedback? Saya menginginkan 35% dari mayoritas saham perusahaan ini. Oke. Deal. Ternyata pilihan aku nggak salah. Kamu emang lebih hebat dibanding Aldi. Selamat ya sayang. Sebentar lagi calon suamiku ini akan menguasai Haryo Kusumo Holding Company. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Menjual informasi perusahaan kepada orang lain. Aku nggak perlu dengar komentar kamu, jadi kamu tutup aja mulut kamu. Kamu jangan suruh aku tutup mulut ya. Aku pegang semua kuncian kamu. Jadi kalau kamu pengen berada di zona yang aman, kamu jangan sepelekan aku karena aku adalah bagian dari hidup kamu. Kamu cuma bagian dari permainan ini, bukan bagian dari hidup aku. Kamu nggak akan pernah bisa lari dari aku karena sampai kapanpun kamu akan terikat sama aku. Cukup kalian berdua jangan bertengkar. Ingat ya, kalian berdua sudah punya tugas masing-masing. Harusnya kalian berdua saling mensupport, mendukung, bukan saling mencaci maki. Halo? Iya betul, saya Aldi, pemilik Haryo Kusumo Holding Company. Saya Yanti, karyawan Yoga Company. Saya mau kasih sedikit info nih Pak. Saya bertemu dengan Dion, adik tiri Bapak, dan dia bertemu dengan bos saya. Dia membocorkan rahasia tentang perusahaan Bapak dan dia dapat imbalan yang besar untuk itu. Anda serius? Jadi Dion mau menjual rahasia perusahaan? Iya benar Pak. Dan dia mendapatkan saham Yoga Company sebesar 35% atas pembocoran itu. Anggap aja saya bersimpati sama Bapak. Saya kasihan aja sama Bapak dibohongin sama adik sendiri. Kok bisa ya dia setega itu membocorkan semuanya dan menghancurkan perusahaannya sendiri. Bapak ditusuk dari belakang sama adik sendiri Pak. Oke. Terima kasih buat informasinya. Anda menyampaikan informasi ini ke saya. Apakah Anda butuh imbalan? Saya nggak minta apapun dari Bapak kok. Saya dengan senang hati membantu Bapak. Ya udah, saya mau bekerja lagi Pak. Saya takut ketahuan sama bos saya. Selamat siang Pak. Dion, Mami Hilda. Kalian pasti kebakaran jenggot. Makanya jangan main di belakang aku. Aku juga bisa main di belakang kalian. Apa-apaan ini Dion? Berani menjual informasi perusahaan. Oh jadi kamu punya rencana untuk menjatuhkan aku? Lihat saja, siapa yang takut? Halo Mi, Mami harus waspadain Dion Mi. Dion itu mau menjual rahasia perusahaan sama kompetitor kita, perusahaan yoga. Maksud kamu apa, Al? Mami nggak mungkin jaga Dion 24 jam. Dia kan punya kehidupan pribadi. Justru itu, Mam. Ini bahaya. Ini kan perusahaan keluarga, Mam. Masa keluarga sendiri sih yang menjatuhkan? Nggak bisa seperti itu dong, Mam. Mami pokoknya harus cari tahu gerak-geriknya si Dion.
Dari siapa Aldi tahu kalau Dion sudah menjual informasi ke perusahaan lain? Al, Mami sedih sekali. Kok kamu bisa mencurigai Dion, menduga Dion yang melakukan perbuatan jahat itu? Mami, ini kan masa depan perusahaan kita, Mami. Paling tidak ada dari kita yang mengawasi Dion. Kalau nggak gitu, bisa hancur keluarga kita, hancur perusahaan kita. Aldi, Mami tetap tidak percaya. Dion tidak mungkin menjual informasi penting Haryo Kusumo Holding Company kepada perusahaan saingan kita, Aldi. Nggak mungkin. Oke, Mi. Tapi aku cuma mau minta satu hal sama Mami. Tolong Mami awasin gerak-gerik Dion. Itu aja. Karena kalau sampai aku temuin lagi, ada orang yang ngasih aku informasi soal Dion, aku, Mi, nggak segan-segan memenjarakan Dion. Aldi, tunggu. Tapi kamu tahu dari siapa? Siapa yang bilang seperti itu? Nggak mungkin, Aldi, itu pasti fitnah. Justru ada karyawan dari yoga company yang memberitahu aku, Mam. Sekarang aku lagi di India. Kalau aku sampai balik ke Jakarta, aku akan bikin perhitungan sama Dion. Maaf Non, mengganggu. Tapi ini ada titipan surat buat Non Najwa. Najwa, mungkin kamu tidak mempercayai hal ini. Tapi aku memberanikan diri untuk menulis surat ini kepada kamu. Karena aku sangat ingin bertemu dengan kamu. Najwa, datanglah ke Taj Mahal sebelum matahari terbenam. Jika kamu tidak datang, maka aku yang akan datang menemui kamu di rumah mertua kamu. Aldi ada di India. Ayo, Bunda Priyanka nggak boleh tahu soal hal ini. Assalamualaikum Aldi. Najwa, Kamu kenapa nggak ngabarin aku atau Rehan kalau memang kamu akan ke India? terus terang, aku memang merahasiakan semuanya. Dan hanya kamu yang tahu. Karena aku sama sekali nggak bisa memendam rasa rindu aku sama kamu, Najwa. Aldi, tolong jaga ucapan kamu. Kamu sedang berbicara dengan istri orang lain. Maaf, Najwa. Aku tahu kamu bukan istriku lagi. Tapi paling tidak, aku masih berharap ada sedikit rasa cinta yang kamu punya. Astagfirullahaladzim, Aldi. Aku mohon tolong jaga ucapan kamu. Kalau memang itu tidak benar, terus kenapa kamu berani bertemu dengan aku di sini? Apa yang membuat kamu memutuskan untuk bertemu dengan aku? Apa selama ini kamu sudah kecewa dengan Rehan? Aldi, dari semenjak kamu menceraikan aku, maka sudah tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Dan kamu nggak perlu menceritakan semuanya sama aku karena sekarang aku udah bukan istri kamu. Iya, kamu benar. Aku yang minta maaf. Tapi bisa jadi kan, satu hari nanti kita akan menikah lagi dan menjadi suami istri. Apa maksud kamu? Rehan bukan laki-laki seperti itu. Dia nggak akan menceraikan aku. Apa selama ini kamu tidak pernah berpikir kalau ada sesuatu yang kamu rasakan beban selama ini? Kamu pernah kan merasakan kecewa sama Rehan? Cuma satu. Najwa, setiap pernikahan pasti menginginkan seorang anak.
Dan aku yakin satu hari nanti Rehan pasti akan mengirim anak dari kamu. Dan kamu tahu kan, kamu tidak bisa memberikan itu, Najwa. Apa maksud kamu, Aldi? Lagi pula Rehan sudah tahu kalau memang aku tidak bisa memberikan keturunan. Ya mungkin Rehan tidak. Tapi bagaimana dengan Bunda Priyanka? Kamu tahu sendiri kan, dia itu kan lebih parah daripada Mami. Aku tidak ingin kamu disakiti lagi, Najwa. Terlebih sekarang Bunda Priyanka punya pilihan lain. Priti. Kamu tahu sendiri kan, Bunda Priyanka itu menginginkan Priti sebagai menantunya. Dan kalau kamu tidak bisa memberikan anak, aku minta maaf, Najwa. Bukan aku ingin buat kamu sedih, tapi tolong kamu berpikir lurus. Kalau seandainya kamu tidak bisa memberikan apa yang diinginkan Bunda Priyanka, yaitu cucu, apa tidak mungkin kemudian Rehan akan menikahi Priti? Bunda Priyanka itu sangat mencintai dan menginginkan Priti untuk menjadi menantunya. Sedangkan Rehan akan ngelakuin apa saja buat ibunya. Cukup, Aldi. Sebenarnya apa tujuan kamu bicara seperti itu sama aku? Kenapa kamu jahat banget sama aku, Aldi? Najwa. Jangan pegang aku, Aldi. Kamu harus ingat kita sekarang sudah bukan Aku cuma ingin bilang sama kamu, kalau sampai hari itu datang dan Rehan akan menceraikan kamu, aku akan menikah dengan kamu lagi. Aldi, sebaiknya kamu istighfar. Najwa. Najwa? Kamu menangis, Najwa? Enggak kok, Rehan. Aku senang akhirnya kamu pulang. Kamu menangis, Najwa. Katakan, apa yang membuatmu menangis sekarang? Rehan sangat memperhatikan aku. Gak mungkin dia menceraikan aku seperti yang dikatakan Aldi. Aku cuma gak enak badan aja kok. Mungkin karena cuaca di Jakarta sama di India beda. Makanya aku masih butuh waktu untuk penyesuaian. Baiklah. Oke, aku buatkan teh untuk kamu ya. Sebentar. Aku tahu, kamu cuma mencari alasan supaya aku tidak bertanya-tanya lagi. Kalau cuma karena perubahan cuaca, kenapa baru sekarang kamu sakit, Najwa? Aku yakin pasti kamu menyimpan masalah yang tidak ingin kamu ceritakan padaku.